rasanya gimana Bang? Si ulat. Enak sekali. Enak sekali. Takut ya? Itu enak. Itu pas lagi ngambil cacingnya terus dimakan gitu nggak jijik Bang? Enggak jijik. Terus ada kepiting raksasa. Segini. Kalau kepiting raksasa adanya di Papua Bang. Tapi bisa dong ke situ. Bisa. Mereka berenangnya agak lama mungkin ya. Kenapa? Kan Papua ke Kalimantan jauh. Mangrove-nya ditanam di tengah-tengah itu. Di tengah tambak. Di tengah Di tengah tambaknya. tambak. Berarti itu. mangrove nggak susah tumbuh ya? Halo Sob, aku Gilang. Aku Ninda. Selamat datang di On, On the the Groove, Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. Duh, abis libur panjang kayak gini nih kerja jadi lebih semangat ya. Karena energinya tuh kayak ada yang kecas gitu. Iya, soalnya kan habis liburan pasti jalan-jalan. Oh iya gitu. pastinya dong. Kemarin jalan-jalan liburan kemana? Alhamdulillah kita masih dianggap keluarga ya. Jadi kemarin kita diajak pulang kampung ke Jogja. Wisata dong berarti kalau ke Jogja, ke pantai gitu. Kalau sama keluarga sih kita lebih banyak ziarah ya. Tapi kayaknya seru juga itu ya kalau wisata-wisata gitu. Iya, wisata jalan-jalan, traveling Iya, sendirian. ke pantai Mm-mm. Tapi kalau traveling sendirian tuh takutin. Takut kenapa? Karena kita belum punya pengalaman. Jadi kita takut diculik. Nggak ada sih kayaknya yang mau nyulik Mas Gilang ya. Iya sih. Nggak ada yang mau nyulik. Tapi ngomongin pengalaman, Mm-mm. sebenarnya emang kalau traveling kayak gitu harus nanya sama ahlinya. Oh iya. Sama yang udah expert di traveling, jalan-jalan, apalagi ke daerah-daerah kayak Iya, gitu-gitu. bisa sih. Ha-ha. Nah, ini kebetulan narasumber podcast kita pada kali ini Mm-mm. dia itu memang traveler, Iya. YouTuber juga. Ha-ha. Yang emang udah dikenal masyarakat suka jalan-jalan ke daerah-daerah Oh, gitu, ke pedalaman gitu. gitu. Boleh kita kenalin sekarang? Boleh kita kenalin. Nah, selamat datang Bang Zawinu. Zawinu. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih aja Pak. Duh, liburan seperti ini enaknya berjalan-jalan deh sepertinya. Iya, jalan-jalan Bang Zawin jalan-jalan nggak kemarin liburan? Orang liburan gue diem ya. Oh iya, Iya, giliran penuh orang liburan soalnya. malah di rumah. Di rumah. Orang kerja malah Kerja juga. juga. Kerjanya jalan-jalan kan tapi. Ada sebagian lah ya. Ada sebagian. Nah, Bang Zawin ini kan dikenal sebagai YouTuber dan juga stand up komedian. Iya. Betul Iya. dong? Iya. Kebanyakan dong. Iya. Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, boleh diceritain Bang, dulu tuh awalnya tuh Gak mau nanya kabar dulu, gimana kabarnya? Pasti Alhamdulillah baik kan? sehat. Alhamdulillah. sehat. alhamdulillah sih. Bisa datang ke sini pasti baik dong kabarnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Berarti Bang Zawin ini awalnya dari stand up atau emang dari awal suka jalan-jalan traveling? Berarti stand up dulu. Berarti dari stand up, Dari stand up dulu. rame, baru bikin YouTube jalan-jalan gitu. Enggak, lebih ke seperti itu garis besar, tapi sebenarnya YouTube itu adalah media bukan diniatin mau konten. Tapi YouTube itu dijadiin media karena waktu itu tuh gua nggak dapet job. Banyak kan udah pada masuk TV lah. Maksudnya abis dari kompetisi kan dulu di Suci 4 kompetisi, terus pada masuk TV, film lah. Tapi pada saat itu job-job tak kunjung tiba, tak datang-datang. Akhirnya balik lagi ke prinsip dulu ya, panggung yang nggak ada ya panggungnya yang dibikin. Oh, Terlepas iya. dari audiensnya itu ada apa enggak. Karena kan waktu itu sih sempat ada di dalam kondisi nyalahin kayak, kok saya tidak laku-laku ya. Jadi ya ada YouTube waktu itu dibikin supaya tetap ada di permukaan. Oke. Akhirnya nge-YouTube lah. Terus kan waktu itu dulu juga sempat ngajuin program apa segala macam, ngajuin program jalan-jalan, cuman nggak pernah approve. Akhirnya ya daripada banyakan ngeluh ya cari solusinya adalah Bikin channel bikin sendiri. channel sendiri dan jadi host sendiri. Oke. Waktu itu nggak bisa ngedit. Oh. Akhirnya Waktu kan itu ngedit sendiri. ngedit sendiri, belajar Oh, dulu. Sebelum otodidak. ngedit sendiri kan belajar dulu di YouTube nih. Iya. Sebelum ke Premiere ke ini dulu. Yulit, lu tau nggak Yulit editor? Tolong dijawab. Movie Maker. Movie Maker. Movie Maker tuh ya, Movie Maker, Yulit, Adobe Corel Video Studio. Jadi belajarnya ke aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak guna ya gitu. Basic Iya, dulu ya. Basic dulu. Iya, jadinya buang-buang waktu yang seharusnya dari awal langsung belajar Premiere aja Iya, kan. harusnya dari awal langsung belajar Adobe itu ya. Adobe.
Ya kalau enggak Final Cut Pro kan ya. Jadi belajar dulu supporting skillnya si apa namanya video, terus belajar kamera juga. Jadi kamera tuh sistem kerjanya kayak gimana, terus belajar nanya dulu kan karena dari Kompas jadi nanya ke kameramen Kompas. Oh iya. Diajarin tuh lu pelajari segitiga exposure apa segala macam gitu. Akhirnya dipelajari juga supporting skillnya. Terus ya udah jadilah YouTube itu ya. nge-host. Jadi Tapi awalnya berarti jalan-jalan tanpa suka videokan diri sendiri atau dari awal dari emang- dulu dari dulu udah suka ngevlog sendiri enggak gitu? dong, dulu mau Dulu cuma di-upload jalan-jalan kemana? aja Jalan-jalan kan? aja. Udah jalan-jalan kemana aja Bang Zawin? Banyak sih ya Mau kalau disebutin satu-satu. Mungkin yang Kayaknya- paling berkesan deh Yang paling buat berkesan buat Bang Zawin. Tahu nggak sih kalau Instagram tuh ada yang bulat-bulat gitu? Yang Feed, highlight yang ada highlight. Oh, nama-nama highlight. kota gitu ya. Iya. Itu kayaknya kalau saya bikin highlight sampai ke Instagram banyak tetangga. ya. Gitu. Wih, ini highlight lu, weh. Udah keren. Begitu. Kemana ya? Yang paling berkesan? Mm-mm. Masing-masing punya value-nya masing-masing sih. Kalau tempat di Indonesia yang paling berkesan, yang cukup berkesan lah ya, nggak ada yang paling. Mamasa asik banget itu. Mamasa tuh daerah sangat mana? Berkesan itu. Mamasa itu Sulawesi Barat. Untuk sampai ke situ, waktu itu tuh dulu ngikutin acara Rambu Solo. Nah Rambu Solo itu udah ngejar saya 2 tahun lah nyari koneksinya. Nyari koneksi biar dapat akses keluarga. Oh iya. Akses keluarga ya, bukan akses nonton sebagai orang luar, akses keluarganya. Itu nyari koneksinya 2 tahun sampai akhirnya dapat orang jurnalis setempat gitu. Itu naik motor dari Mamuju, ibu kota Sulbar, Iya. 15 jam. Wow. Ke tempat tujuan yang mau Bang Zawin datengin itu. Yo. Terus di tengah jalan kan dia penakut ya. Kan di sana kan mitosnya parakang. Iya. Tahu? Parakang? Nggak tahu apa tuh Parakang? Leak gitu. Oh, Iya, leak. yang terbang. Terus makanin usus. Kuyang. Kuyang duyu. Bahasanya kuyang. Kuyang duyu. Duyu. Bukanlah yang sekayang. Nah itu 15 jam lewat hutan tengah malam. Hujan-hujan. Oh, itu emang lagi nggak apes juga ya, emang jauh juga sih. Terus di motor karena dia takut kuyang kan gue teriak-teriak tuh. Kuyang, mana Parakang. Yang bawa motor, win, ampun win. Untung nggak kenapa-napa itu kalau tiba-tiba berhenti di jalan. Ya nggak akan kenapa-napa juga. Emang kayaknya ini tipenya Bang Zawin itu dia yang selalu menantang mitos-mitos itu ya. Iya, emang suka nantang-nantang kayak gitu Nantang ya, nih Bang? negatif. Bukan nantang. Membuktikan. Membuktikan ada bisa dikonotasikan negatif. Lebih ke apa ya? Ingin emang pengen tahu bener atau tidak. Menguji kesimpulan sementara. Hmm. Kesimpulan sementaranya adalah jin tidak bisa mengintervensi indera manusia. Tidak termasuk bisa mengintervensi indera manusia. Kesimpulan sementaranya, jin tidak bisa mengintervensi indera manusia termasuk penglihatan, pendengaran, perasaan, itu semuanya. Nah, diuji dengan cara seperti itu, apakah betul bisa seperti itu gitu, dan ternyata memang tidak pernah ada. Terbuktinya tidak pernah ada ya oleh Bang Zawinnya sendiri. Dan itu kan kesimpulan itu kan saya pelajari juga kan. Iya. Dari segi agama, ilmu gitu ya. Betul, maksudnya. agama juga, agama Islam spesifik. Iya. Gitu. Jadi tidak ada. Oh, nah berarti kalau misalnya Bang Zawin traveling kayak gitu, berarti sebelumnya itu udah di planning atau kayak ya udah random aja jalan kemana, nanti tiba-tiba kemana? Tergantung lagi mau ngapain. Oh, contohnya biasanya ngapain? Terkadang tanpa planning itu adalah planning. Kadang. Iya. Jadi planningnya adalah tanpa planning. Planningnya adalah tanpa planning. Tapi kalau yang di planning malah Ada juga. ada juga. Tapi saya cukup sangat luar biasa fleksibel ya. Jadi kalau di sini enggak, atau besok misalnya mau kemana nih? Besok misalnya mau ke Pontianak. Terus dari Pontianak niatnya mau ke kemana ya? Ke Singkawang gitu. Terus tiba-tiba pas sampai Pontianak, aduh ngapain deh? Nggak jadi deh, Tiba-tiba gitu. ganti Bisa tujuan. pindah biar tujuan Pindah lebih ke seru. Sentiong gitu, kemana gitu. Gitu. Ya cukup fleksibel lah. Tadi ngomongin mitos-mitos Bang. Saya sempat lihat di channel YouTube Abang itu Abang sering naik gunung ya. Langit Kelabu. Sering naik gunung ya. Biasanya kan di masing-masing gunung itu mereka punya mitos-mitos sendiri. Betul. Nah, pengalaman Abang yang paling mencekam gitu di gunung itu kira-kira di gunung Mencekam apa? dalam
artian apa? Syaiton? Syaiton. Tidak ada dong. Tidak ada. Bagaimana caranya kita menemukan sesuatu yang memang dari awal tidak ada? Bukan berarti jin tidak ada. Iya. Iya. Kan bukan dari awal berarti gue nggak bilang ada. gue kasih koridor, jin tidak bisa mengintervensi indera manusia. Betul. Heeh. Kecuali dengan special occasion ya. Nah, kan tadi kan Bang Zawin di pegunungan. Nah, kalau misalnya di daratan kayak gitu, Bang. Di daerah-daerah yang pelosok. Itu biasanya di daerah mana, Bang, yang seru? Pelosok semuanya seru sih. Tergantung nyari apa nih. Pelosok kapan ya terakhir ya? Udah lama pelosok ya. Mungkin di daerah-daerah yang kemarin tuh aku sempat lihat dari YouTube-nya Bang Zawin nih. Bang Zawin tuh bikin gelang tuh. Bikin gelang Lama dari banget itu tahun akar. 2019. Iya, aku Iya. tonton sampai tahun segitu YouTube-nya. Ada 400 video loh itu. Iya, lumayan. Cukup kan? gabut kamu atau tugasnya seberat itu? Makasih udah diwakilkan. Kita merasa senang telah diwakilkan sama Bang Zawin. Sampai ke situ-situ ya. Itu tahun 2019 ya, Bang. 2019 itu di Pangkalan Bun berarti ya? Itu Iya. ada Pangkalan Bun sama ada di Hulu Sungai Timur 2 kali bikin tuh. Yang di Pangkalan Bun. dibikinin ini sama si Sama si ibu-ibu teteh. daerah situ. Teteh-teteh. Nah, kenapa sampai mau dibikinin langsung sama tetehnya? Padahal kan bisa dijual di mana-mana itu. Nggak gelang bisa kayak gitu. dong, nggak bisa masuk ke kaki. Oh, ke kaki. Waktu itu bikinnya di kaki, Kaki kan. dan tangan. Waktu itu dicoba juga. Ke tangan juga nggak bisa masuk loh. Pun Yang kalau bisa dibalik- masuk jadinya kendor. Oh, yang dicoba pakai rafia itu berarti dipaksa masuk. Paksa masuk dan masuknya juga tetap kendor kecuali tangan Anda sekecil itu. Tapi emang harus kenceng di tangan. Ya kalau nggak kendor nggak goyak atau nggak? Oh, apa? goyang-goyang aja kan, Nggak, bukan yang nggak, sampai nggak. lepas Ya, kayak gitu. nggak sampai lepas. Karena kan dimasukin aja sampai nyeri kan. Iya. Tali rapia. Sakit banget itu kayak sampai Udah pernah? bolak-balik badannya. Lihat doang, Bang Zawin. Iya sakit banget emang. Sakit. Nah, itu kan dari gelang akar beruta ya, Bang, kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak? Lupa ya Bruta ya berarti. Musuhnya Popeye itu. Musuhnya Popeye. Bruto. Itu Brutus, Bang. Temennya Neto. Dan mungkin tanaman yang itu, tanaman betul. yang Bruta itu, dia kalau kita Sama sepupunya ini Grosso. Oh, masih dilanjut. Nyari dulu ya tadi ya. Enggak, gue lagi ada net, ada Bruto sama apa lagi satu lagi. Ada 3 kan? sebenarnya akar Bruta itu adalah sejenis tumbuhan paku-pakuan ya, Bang. Dia kalau kita cari di Google itu dia harus tumbuhnya tuh di lahan yang basah. Itu mungkin tumbuhan itu bisa tumbuh di lahan gambut. Karena sejatinya lahan gambut itu dia lahan yang basah gitu, Bang. Ya, jadi emang dia tumbuhnya di lahan gambut. Di lahan gambut. Bang Zawin berarti kan kalau di Kalimantan sering ngelewatin lahan gambut kan? Yang itu loh, yang agak Yang kayak spons gitu, Bang. Spons, Kalau kalau- diinjek dia membal-membal gitu loh. air gambut deh, Iya, pernah nyobain air air gambut gambut ya. Pasti lewat ya, cuman nggak ngeh karena Nggak mungkin ngeh, terlalu iya. banyak. Kayaknya karena terlalu sering jadi terabaikan gitu. Iya, karena terlalu sering ke sana jadi malah terabaikan. Ya. Karena terlalu banyak gambutnya di sana ya. mungkin. Heeh. Kebetulan itu kan di Kalimantan Tengah ya, Bang ya. Nah, di Kalimantan Tengah itu tuh salah satu areal kerja dari BRGM juga. Selain gambut, kita kan juga ada rehabilitasi mangrove, Mangrove. Bang. Rehabilitasi mangrove itu ada di beberapa provinsi di Indonesia juga. Nah, ngomongin mangrove ini, ada satu vlog Bang Zawin juga yang waktu itu aku lihat Bang Zawin nyobain ulat bakau. Ingat nggak? Aduh, namanya apa ya? Namanya apa? Nama ulatnya apa ya? Tembiluk. Tembiluk. Tembiluk ya, betul ya. Kalau di Kalimantan tembiluk ya. Sulawesi tobelo. Agak diplesetin Tembelo. dikit gitu dari tembiluk. Ya tapi mirip-mirip lah gitu Tembelo. ya. Tapi namanya beda tapi mirip-mirip lah Mirip gitu. ya, tembiluk ya. Itu kalau di Kalimantan tembiluk ya namanya ya, kayak gitu. Itu rasanya gimana, Bang? Si ulat. Enak sekali. Enak sekali. Takut ya? Enak. Itu pas lagi ngambil cacingnya terus dimakan gitu nggak jijik, Bang? Enggak jijik. Tapi kok dimuntahin ya kayaknya ya. Saya lihat di akhir-akhir tuh Di dimuntahin. video dimuntahin. Itu katanya sih kan itu berangkat sama Masterchef ya. Heeh. Sama teman Masterchef. Itu dia bilang kalau nggak suka oyster nggak akan masuk makan itu. Oh, teksturnya berarti mirip. Kata dia, menurut dia mirip. Tapi mirip, kalau mirip kan ini objektifnya dia sebagai Masterchef yang ngomong ya. Oh. Heeh. Tapi masalah suka sama nggak suka itu relatif. Tapi dia lebih suka si
Tembiluk itu daripada oyster. Daripada oyster. Saya coba keluar lagi. Sama kayak saya coba oyster. Ya kan? Karena suka tidak suka kan relatif. Iya. Gitu loh. Saya suka. Jadi sebenarnya enak ya, suka ya. Enggak relatif lah. Asin, Pada asin saat gitu. itu asin air payau. Oh. Bukan air asin ya berarti. Soalnya kan itu di mangrove ya. Iya, Iya, di payau ya. mangrove. Jadi ada asin air payau. Hmm. Sama dia itu kandungan airnya. Jadi si cacing itu pas makan tuh cenderung banyak airnya gitu. Oh, dia banyak airnya ya. Terus rasanya kayak apa ya? Kayak- Kenyal-kenyal gitu Oh, kan. ada pasti. bagian kenyalnya yang mirip cumi-cumi yang Oh. belum ditumis. yang masih mentah gitu. Oke. Kalau ulat bakau itu kan dia kemarin yang di vlognya Bang Zawin itu kan ada di batang pohon mangrove yang terendam air ya pas kemarin itu ya. Dia nggak terendam ya. Dia itu terendam dan tidak terendam gitu. Jadi kayak pasang kerendam, kalau surut kering. Nah nyari batangnya tuh yang begitu yang banyak si tembiluknya. Iya, karena dia emang udah di daerah-daerah mangrove-nya situ ya. Jadi Tepian. ngikutin tepian pesisir. Tapi yang pesisir, ya. jadi nggak yang terlalu dekat darat, nggak yang terlalu di laut nyarinya Iya, tuh. Gitu. Itu termasuk hal yang baru ya, kita aja Termasuk hal yang baru kita tahu gitu. beberapa kali ke mangrove kita nggak pernah tahu kalau ternyata di dalam batang mangrove yang terendam itu tuh kalau dibuka ada ulatnya. Itu kayak gergaji gitu yang muter dia kan. Dia tajam palanya tuh kayak gigi. Palanya bundar gitu. Bundar terus tajam. Jadi palanya sih kata si bapak-bapak itu. Palanya begini, apa namanya? Oh, jadi dia ngebor gitu ya. Ngebor batang istilahnya. pohonnya itu ya. Langsung dimakan sama masyarakat Oh, di langsung? situ. Nggak dikasih jeruk nipis atau apa untuk meredakan. Dicoba sih pakai jeruk nipis ya. Cuman teman-teman sih bilang katanya makan yang begitu langsung. Oh, langsung. Enakan yang langsung dimakan malah. Itu tuh kayak makanan, bukan makanan konsumsi harian yang biasa memang dimakan. Itu cenderung ke makanan bocah tuh nggak? Makanan bocah lagi main gitu. Oh, cemilan. Cemilan gitu lah, cemilan iseng lah gitu. Bang Zawin tahu nggak kira-kira kalau sebenarnya mangrove itu tuh banyak kegunaannya? Contohnya satu buahnya. Ada Oh, buah mangrove ada buahnya ya? ada namanya buah pidada. Oke. Nah, itu tuh kita bisa olah jadi dodol. Jadi Dodol. dodol mangrove. Bisa jadi juga minuman sirup mangrove. Manis. Rasanya ya manis-manis, Agak enak lah pokoknya. kecut-kecut, asem Agak dikit kecut-kecut lah. tapi seger, Bang. Oke, pala. Mungkin ya. Tapi buah mangrove sendiri pernah nyobain nggak? Enggak pernah. Yang langsung Emang dari bisa langsung dimakan? Bisa ya, Bisa, langsung dimakan. Oh, bisa ya? Ada yang kadang dibikin jadi dirujak Ya, gitu. Makanya pakai buah itu. garam. Terus ada juga daunnya. Batangnya bisa ini ya kan dipakai untuk menghukum anak yang nakal. Bisa, itu bisa. Kan tadi batangnya dibuat nyari itu ulat bakau. Itu kan batang besar. Iya. Batang besar. Oh, ya? itu berarti udah mangrove yang udah tua ya? Oh, tua banget, itu dia gede roboh banget. gitu atau? Iya, yang roboh. Oh, dia emang Roboh. udah batang mangrove yang roboh. Roboh yang Berarti gede banget ya. Yang nggak bisa dipeluk gitu loh. Iya. nah, karena yang sering kita jumpai itu biasanya mangrove ya batangnya masih Yang kecil. segini-gini kan. Iya, masih kecil-kecil Jadi jarang ada gitu. ulat. Tapi antum pernah coba? Kebetulan sirupnya udah pernah coba. Sirupnya udah pernah coba? Sirupnya udah pernah coba Iya. sama keripik yang dari daun mangrove itu. Kan pakai tepung, diolahnya pakai Diolahnya tepung. pakai tepung. Jadi daunnya itu dilumuri tepung terus digoreng. Oh, sama gitu. kayak ini berarti gorengan keripik. bayam. Sama kayak gitu modelannya. Bisa gitu juga diolahnya. Terus ada juga ini pewarna alami dari daun mangrove. Dari daun mangrove. Buat pewarna rambut. Pikok. Buat bikin batik. Bukan. Coba. Bikin batik. Batik celup misalnya, batik celup. Batik itu, celup. Iya, yang diikat-ikat terus nanti dia dicelup ke pewarna. Nah, itu kan saya tidak biasanya pernah tahu itu. Belum pernah Nah, lihat biasanya kan ada yang pakai pewarna buatan. Pewarna Nah, buatan. mangrove ini daunnya bisa dijadikan pewarna. sih. Oh, celup ya, alami. bukan tulis ya, beda ya. Bukan, dicelupkan ke ember, diisi apa ya? Direndam. Direndam. Direndam Oh, berarti air. polanya langsung dari si Polanya ya dari iketan itu. dari iketannya. Iya. Ya. Apa kaos itu namanya diapain ya namanya ya? Kok lupa ya? Ini kaos yang Sama yang bulat-bulat gitu Iya, kan. itu diapain namanya itu? Pakai kelereng. Bukan, Tie-dye. tie-dye. Iya, bahasa kerennya tie-dye. Oh, berarti si itu di tie-dye lah. Iya, Iya. jadi pewarna Metodenya lah ya. alami gitu bisa. Minum dulu ya haus. Oh, Kopinya yes. kerasa nih?
Ngerasa sasetan. Di ngomongin ulat bakau kan ada di pesisir pantai itu Bang. Nah berarti Bang Zawin kan sering main di daerah-daerah pesisir dan daerah laut. Iya dong. Sering. Daerah laut. Nah daerah laut tuh Bang Zawin akhir-akhir ini lagi sering free dive kalau dia lihat dari status Betul. Instagramnya. Berenang dari SD. Oh kalau berenangnya dari SD. Iya, Terus saya dulu kenapa? waktu SD juga ada praktek renang soalnya bang. Enggak, saya berenang sendiri. Saya berenang sendiri. Oh serba otodidak Enggak, ya semuanya. soalnya sekolah nggak ada prakteknya. Sekolah saya tidak ada praktek. Keren banget sekolah kamu ada praktek renang ya? Ada tapi bayar. Kamu keluarga mampu ya. Iya dong, sekolah ada praktek berarti ada sekolah Iya, oke lah kan. ekskul sendiri tuh nambah Keluarga sendiri. mampu nih, keluarga mampu. Suka berenang ya dari SD. Iya, Terus cuma nggak pakai apa tadi itu? nggak pakai pelampung. Bukan, ya iya, karena nggak ada duitnya buat beli pelampung. Buat sewa juga nggak ada duitnya. Apa sih tadi namanya tuh? Yang kelompok sekolah apa? Praktek. Nggak ada ekskul. dulu, ekskul praktek. Jadi berenang sendiri. Dulu itu ngeliatin orang yang lagi kursus. Oh, Terus Maksudnya mencontoh gitu ATM. jadi Amati, tiru, modifikasi. Kan si om-om yang ngajarin si anak SD-nya juga kan seumuran ya. ah, Kakinya giniin. Terus sambil dengerin aja. Oh gitu caranya. Praktek. Untungnya nggak tenggelam ya. Jadi ngedengerin si orang kursus lah. Iya, Dengerin ada orang yang kursus. sendiri. Persis kayak orang kampung pengen sekolah. Berarti bukan di kolam renangnya itu tapi dari balik tembok gitu nginjen gitu. Enggak sampai segitunya nggak sih. nyampe Enggak sampai segitunya sih. Bukan yang dari balik kolam. Kok kayak sedih banget. Belajar dengan cara membayangkan. Enggak sampai segitunya. Berarti emang lagi berenang lihat ada yang Kursus. Dari situ akhirnya bisa berenang seadanya terus suka. Sama dulu dari kuliah itu pengen nyobain snorkeling karena lihat YouTube. Oh. Lihat TV dulu enggak ada YouTube ya. TV ya. TV Main di TV. lihat TV acara-acara petualangan apa segala macam itu. Mm-mm. Ada yang snorkeling, terus Iya, lihat iya. bawah laut, pengen banget. Cuman kan apalah daya ya. Pada saat itu makan hanya sehari sekali. Dulu belum ada yang tahu Zawinur gitu kan. Aduh. tahu apa itu tangganya yang tahu. Tak Gak punya tetangga nggak juga. semua juga. Nah itu jadi pengen cuman nggak ada biaya. Iya, belum ada Pengen nggak ada biaya. Sampai akhirnya kesampaian waktu traveling itu ke pertama kali nyelam itu berarti bukan nyelam ya, berenang di laut langsung itu di Sulawesi waktu jalan-jalan ke Gorontalo. Belum tahu kalau ada disiplin free dive. Taunya ya berenang. Berenang Taunya aja. nyelam aja gitu. Belum tahu ada disiplin free dive. Terus tahunya lagi ada disiplin free dive itu di tahun 2000. Corona kapan sih? 2020. 2020 2019 nggak sih? Apa 20? 20. 20 sih awal-awal. 2019 akhir tapi baru ke Indonesianya 2020 awal. 19 akhir berarti. Iya. 19 akhir di 2019 akhir itu nyobain sekolah free dive baru. Ambil lisensi free dive. Berarti karena penasaran 2019 kan berarti. awalnya. Penasaran, semua dicoba kok. Kalau ada jalurnya dicoba semua. Pertama kali snorkeling, pertama kali banget snorkeling itu terus pakai masker ngelihat ke laut. Itu kayak ngelihat oh ternyata di dunia ini ada hal seperti ini. Jadi hal-hal yang sebelumnya tidak terbayangkan yang ternyata ada gitu. Jadi menurut aku Menurut kamu? Menurut kamu, menurut Ana, dengan scuba diving atau free diving kita udah membuka setengah kenikmatan perjalanan. Jadi kalau suka jalan-jalan, menurut aku, menurut kamu, tapi menurut saya, Akunya kok agak gimana penekanannya ya? Gitu. tapi kalau suka jalan-jalan, free dive, terserah mau free dive, mau snorkeling atau mau scuba, itu menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan untuk bisa menikmati sebagian besar dari kenikmatan traveling yang bisa dilihat lah, keindahan. Iya. Begitu. Apalagi Indonesia. Betul sekali. Indonesia dunia bukan Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kalau udah jalan-jalan di Indonesia underwater,
terus keluar lebih banyak kecewanya sih. Karena di kita udah bagus banget. Lebih bagus di underwater ya malah. Underwater kita itu udah bagus banget. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa nyelam di Indonesia, terus berharap ketika keluar negeri terus kita nyelam lagi ngelihat terumbu karang yang bagus, Oh, indah iya, apa, itu kecewa. Nah, berarti udah kemana aja tuh Bang? Kalau yang underwater gitu, nyobain di mana aja? Curug Cigambea. Bandinginnya sama luar negeri tapi ditanyain kemana, ke Curug. Ke Curug. Curug ya. Itu Cigambea dicomel. Dihapus. Kemarin kayak ke Thailand. Berarti kalau nyelam kan berarti Thailand paling ya, Thailand, Malaysia, Filipina terakhir. Oh. Ya paling ada kayak di Filipina paling bagusnya jadinya ada ikan sarden. Ini aku serius. Oke. Aku serius. Iya, aku mendengarkan kamu. Ada ikan sarden. Terdengar seperti bercanda tapi serius. Oke, Jadi ikan ikan sarden sarden. schooling. Ikan sarden Lagi- schooling. Ikan sarden Lagi schooling. belajar ikan Ikan sarden. sardennya dilatih. Itu kan di laut, dia kan schooling kan. Dia kan bergelombang. Iya, iya. Gitu iya, kayak iya, iya. gitu-gitu tuh. Itu bagus banget, bagus banget. Terus ini lagi berkumpul gitu kan, set. Nah, masuk dari atas terus dia kebuka gitu. Ses gitu. Masuk Kita lewat dalam. tengah-tengahnya. Lewat tengah-tengahnya terus kayak kedengar gitu. Si Santi udah nikah belum sih? Itu bagus, bagus, Bagus banget tapi airnya ya mending Indonesia ya. Bajo gitu. Mending baju. Gitu. Tapi udah pernah mencoba underwater yang di Raja Ampat gitu nggak? Raja Ampat belum. Gitu. Nah, itu bagus banget itu Bang. Di Nah, situ iya. juga kan ada ini ya. Salah satu target Target Rehabilitasi. rehabilitasi mangrove kita sebenarnya. Di Raja Di Ampat Raja juga. Ampat. Menarik. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bang Zawin tertarik gitu, kita ajakin ke sana kali ya, Mas Gilang. Aku sih bahkan terdorong ya. Terdorong dia bukan Aku tertarik. menarik, kamu terdorong. terdorong. Iya. Dia ada yang nendang dari belakang kayaknya untuk Yang- menuju ke sana. Itu berarti mangrove. Mangrove. Iya, di situ ada Mangrove Aceh Darussalam. Nangro. Oke. Tolong Ada- editor, tolong. Ada mangrove di Raja Ampat. Oh iya pasti ada mangrove ya. ada Iya. mangrove, tapi mangrove-nya itu lebih ke daerah-daerah karang gitu. Kita ada juga Bang di Kalimantan Utara itu tempatnya di Tarakan. Di sana ada tambak yang ada mangrove-nya juga. Jadi kita bisa memanen ikan dan udang gitu. Nanti setelah kita manen itu, kita bisa bakar itu hasil panen kita di rumah warga itu. Sama tambaknya. Sama tambaknya. Enggak dong. Berarti si mangrove itu tambaknya dibikin di atas mangrove atau mangrove Mangrove-nya ditanam di tengah-tengah itu. di tengah tambak? Di tengah Di tengah tambaknya. tambak. Berarti itu. mangrove nggak susah tumbuh ya? Enggak Nggak kayak karang ya? Karang kan Enggak. lama banget tuh, tahun-tahun per senti. Enggak susah tumbuh. Jadi si mangrove-nya itu kenapa tumbuh di tambak itu karena dia juga bisa menjadi apa ya, bahan pangan untuk habitat-habitat yang ada di situ. Kan si mangrove itu tujuannya supaya tanah pesisir itu tidak terabrasi ya. Iya, Dan itu fungsi tumbuhan kan? iya. Pertanyaan saya, pohon kelapa kan bisa tumbuh di semua tempat kan? Bener dong? Pohon kelapa. Pohon kelapa tuh Iya, bisa tumbuh? pohon kelapa. Apakah jadi pohon kelapa itu tidak bisa mencegah abrasi gitu? Maksudnya apakah yang mencegah abrasi itu hanya mangrove? Mangrove itu kan dia di bawahnya itu kan ada akar-akarnya tuh, Bang. Akar-akarnya kan lebat. Akar khusus dia kan? Iya. Di biologi SD itu. Oh, nah, itu tuh juga bisa memecah ombak konsepnya. Oh. Gitu. Makanya kenapa mangrove itu ada di pesisir pantai. Kalau kelapa kan dia akarnya di bawah. Kalau tertanam. beton Kalau beton mungkin kan mencegah abrasi, bahkan nambahin jumlah keluasan tanah tuh. Kenapa harus mangrove ketimbang beton? Apakah mangrove punya kelebihan yang lebih baik daripada beton gitu maksudnya pertanyaannya? Oke, nah sebenarnya kan kalau secara alami ya kita memilih menggunakan mangrove. Kalau secara dari biaya terus penanamannya kan dia jauh lebih alami. Pertimbangannya murahnya aja berarti. Betul, Iya. ya secara alamiah seperti itu dibanding dengan beton. Kalau beton kan berarti kan biayanya biaya untuk
pengangkutan, biaya pemasangan itu kan jauh lebih banyak. Kalau di mangrove itu hewannya apa aja? Pada umumnya hewan-hewan yang ada di daerah pesisir sih, kayak kepiting. Rajungan berarti? Iya, bahasanya rajungan ya. Kalau bahasa masyarakat kan rajungan. Cuman beberapa orang tuh nyebutnya kepiting bakau karena dia tumbuhnya di bakau, di mangrove-nya Gede. itu. Gede-gede banget ya. Gede-gede. Gimana gedenya? Bisa segede saya, Bang. Serem dong kalau segede. Musuh Power Ranger dong. Segede gimana itu kepiting segini? Segede gini mungkin ada, Bang. Segitu beneran? Beneran nggak? Beneran. Ada yang segini, ada juga yang kecil. Ya kalau ngomong ada mah kemarin gue lihat itu tuh ada ular Amazon gede banget. Cuma kan rata-rata ular gak segede Tapi gitu. yang segede gini cuma adanya di Papua. Bang Zawin belum pernah kan lihat yang kayak gitu kan? Tertarik nggak? Lihat langsung belum pernah. Lihat langsung belum pernah. Bisa lah nanti kita bicarakan untuk waktunya. Tapi tertarik dulu nggak nih? Pengen nyobain nggak? Terdorong. Oh terdorong Udah bukan justru. tertarik Bukan tertarik lagi, terdorong. Kalau Bang Terdorong. Zawin udah terdorong mungkin Sebenarnya kalau hal-hal yang unik apa ini? Unik yang otentik nggak ya? Ini kok kepiting gede mah cukup otentik ya. Itu bukan kalau ada waktu luang sih, lebih ke saya kosongin waktu. Oh, iya. Kalau hal-hal yang sifatnya otentik. Nah, nanti mungkin nanti bisa kita obrolin dulu dengan tim-tim kita. Kira-kira kita berangkatnya kapan? Mendorong. Mendorong. Menarik, Bukan tertarik lagi. Itu dong harusnya dikoreksi gitu loh. Menarik. Ya, bukan komika. Gimana dong, Bang? Jadi kapan kita berangkat? Cocokin tanggal. Kita cocokin tanggal Kita Bang cocokin tanggal Zawin. Bang Zawin. Kita Nanti- cocokin juga masa panen di daerah Kalimantan Oh, Utara, iya, di karena- daerah Panen apa nih? Nabire itu Panen apa kapan? nih? Panen udang sama ikannya itu, Bang. Udang, Iya. ikan apa? Bandeng. Bandeng. Kan Bandeng Bandeng ada. Malang. Bandeng udah. mas Semarang juga ada. Itu kan tapi di Presto. Kalau ini? Beda, ini Oh ini beda. Seriusan? lebih gede atau gimana bedanya? Beda beneran ini beda beneran. Bandeng bakau. Rasanya. Bandeng bakau. Enak Nah, Bang. ini mendorong nih yang gini-gini. Pokoknya apapun yang dibakau tuh pasti enak. Eh, apa namanya? Berarti ada udang, ada bandeng muara. Bandeng muara. Udangnya udang muara. Udang muara. Udang Udang- bakau. Udang tambak ya. Udang tambak. Tambak yang Sebutannya ada di Yang ada di mangrove tadi itu. Iya, di Iya. mangrove. Terus ada kepiting raksasa. Segini. Kalau kepiting raksasa adanya di Papua, Bang. Tapi bisa dong ke situ. Bisa. Mereka berenangnya agak lama mungkin ya. Kenapa? Kan Papua ke Kalimantan jauh. Gua belum Ini yang trip kita doang, bukan kepitingnya yang trip dari Kalimantan. Kenapa Kalimantan Papua jadi berenang? Kenapa bisa keluar kalimat itu? Kenapa yang berenang jadi kepiting, bukan Kan kitanya? kita yang naik pesawat ke Papua. Beda. Berarti Bang Zawin tertarik untuk ke Kalimantan Utara, kita panen udang tambak, Atau, bandeng gitu, atau ke Papua, Papua yang kita ada- Yang udang yang besar itu ya. Heeh. Oke, oke. kepiting yang besar. Iya kepiting kok. Atau ada Ada apa lagi? hutan mangrove yang hitakut, yang serem. Di hutan mangrove-nya. Nanti Hutan coba mangrove kita yang cari serem. tahu ya. Siapa tahu kita sampai sana menemukan gitu ya. Iya, atau mungkin ada hutan mangrove yang ada kuntilanaknya, mitosnya begitu, ada Iya. tuyul. Biasanya sebelum nanam mangrove harus ada ritual apa dulu. Nah, gitu. Ritual makanin Kan kepiting mahal kan? tuyul. Iya. Bisa jadi tuyul nyolong kepiting. Atau ada tempat-tempat yang angker. Ayo guys. Iya, gitu ya. Coba ya. Atau yang agak sedikit berbahaya juga suka saya. Mendorong itu berarti. Menarik. Menarik. Daerah-daerah atau daerah-daerah perbatasan juga. Daerah-daerah perbatasan gitu. Oke Bang Zawin, terima kasih banyak. Terima kasih, Sudah terima mau kasih. ngobrol sama kita. Aku senang banget. Sudah mau hadir Experience-nya ke sudah podcast On The Groove diceritakan. ini. On the groove. On the Groove ya. Nanti Terima ditunggu kasih. undangan kita untuk jalan-jalan bareng sama Bang Zawin. Mungkin Sobat On The Groove kalau ada yang tertarik, kita enaknya kemana gitu kali ya. Nanti bisa Ini di samping ada Bang, orang Bang. sakit gak sih? Jadi sebelum kita menutup program ini, Bang, kita ada tagline. Tagline-nya adalah Hah? Gambut mangrove untuk kehidupan, Gambut mangrove untuk kehidupan, nyata menjaga Indonesia. nyata menjaga Indonesia. Gambut mangrove untuk kehidupan, nyata menjaga Indonesia. Betul. Betul, sudah Langsung hafal? Sudah dong. Oke. Biasa ngapal saya. Gambut mangrove untuk kehidupan, nyata menjaga Indonesia.
Kayak ibu-ibu kerudung gitu ya.